Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah kami, bantulah kami agar selalu bersukacita dalam mengabdi di Kau. Sebab kebahagiaan kami hanya akan sempurna dan kekal jika kami selalu mengabdi kepadamu, sumber segala yang baik. Bapa yang Maha Kasih, pagi hari ini bersama Aloysius Bambang Dwi Putranto dan Andreas Pismo kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu selama ini. Berkatilah mereka senantiasa sehingga mereka sungguh menjadi anak yang membanggakan kedua orang tuanya dan membanggakan gereja-Mu. Kami juga mohon berkat untuk penerimaan siswa baru bagi TK, SD, SMP, Santo Yusuf Tropodo. Berkenanlah Engkau senantiasa memberikan rahmat bagi para siswa yang akan menjadi siswa baru. Ampunilah segala dosa Bapak Antonius Sandi Gunawan yang sudah Kau panggil dan terimalah dalam keabadian. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Amsal. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam
sebeliling meja. Berbahagialah yang berdiam di rumah Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupnya. Berbahagialah yang berdiam di rumah Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka, seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Pasti mereka takkan terluput. Tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Demikianlah sabda Tuhan. Tinggallah dalam aku, maka aku tinggal dalam kamu. Barang siapa tinggal dalam aku, berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia mengelola uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka.
Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Lalu kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam hal-hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sesudah itu, datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta. Lalu kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut, dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan. Jawab tuannya itu, hei engkau hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu engkau berikan kepada pengelola uang, supaya pada waktu aku kembali, aku menerimanya beserta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, tampakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratapan dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. 2 minggu terakhir ini, oleh gereja, saya dan para saudara diajak untuk merenungkan tentang akhir zaman. Akhir zaman mempunyai 2 dimensi. Dimensi semesta alam dan dimensi pribadi. Dimensi semesta alam, kedatangan Kristus yang kedua terjadi pada akhir zaman itu. Dimensi pribadi ketika saya dan para saudara mati, dipanggil Tuhan. Itu akhir zaman, dimensi pribadi. Baik yang dimensi semesta alam maupun dimensi pribadi tidak diketahui waktunya. Maka minggu yang lalu, minggu biasa ke-32, Tuhan Yesus mengumpamakan tidak diketahui kapan itu terjadi, seperti seorang mempelai laki-laki yang datang tiba-tiba di tengah malam. Ada 10 gadis yang menunggu kedatangan mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Tuhan Yesus membedakan 5 bodoh dan 5 bijaksana. Yang membawa pelita dan sekaligus minyak, itu sungguh mereka yang bijaksana. Dan yang hanya membawa pelita, tidak membawa minyak dalam buli-buli, itu adalah yang bodoh. Tuhan Yesus pernah bersabda, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan yang bijaksana. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Menjadi jelas, 5 bodoh, 5 bijaksana berhubungan langsung dengan mendengarkan sabda Tuhan Yesus dan melakukannya. Jika hanya mendengar saja tanpa melakukan, itu bodoh. Hanya membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Minggu ini, minggu biasa ke-33, Tuhan Yesus kembali membedakan antara hamba yang baik dan setia dan hamba yang jahat dan malas. Beberapa hal dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, kepercayaannya sama. 3 orang hamba hidup dalam situasi yang sama, mengabdi Tuhan yang sama, hidup dan tinggal bersama Tuhan yang sama, diberi kesempatan yang sama, yaitu mempercayakan hartanya, masing-masing 5, 2, dan 1 talenta. Jumlah memang berbeda.
Karena kesanggupan tadi di dalam bacaan Injil. Karena kesanggupannya maka jumlah berbeda. Namun kepercayaan yang diberikan sama. Mengapa jumlah berbeda? Kesanggupan itu karena Tuhannya tahu betul kemampuan masing-masing hambanya. Maka diberi sesuai kesanggupan. 5, 2, dan 1. Dan setelah mempercayakan itu, Tuhannya pergi ke luar negeri. Untuk apa? Tidak dijelaskan. Sampai kapan? Juga tidak dijelaskan. Itu yang pertama. Kepercayaan yang diberikan sama. Yang kedua, sikap terhadap kepercayaan yang diberikan itu. Apa yang terjadi setelah tuannya pergi? Hamba yang dipercaya 5 dan 2 talenta langsung menjalankan harta yang dipercayakan itu. Sehingga berkembang menjadi 10 talenta dan 4 talenta. Sedangkan yang dipercaya 1 menguburkan talenta itu di dalam tanah sehingga mati, tidak berkembang. Bapak Ibu dan para saudara, seringkali bacaan Injil hari ini talenta itu sering disebut ditafsirkan sebagai bakat, kemampuan. Tidak salah. Namun jika kita kembali pada pembukaan Injil, kerajaan surga seperti seorang yang mau berpergian. Talenta itu berhubungan dengan kerajaan surga, bukan bakat, bukan minat, bukan kemampuan, bukan. Tapi berhubungan langsung dengan kerajaan surga. Dan selanjutnya dikatakan mempercayakan hartanya. Tuhan itu baik, percaya, dan memberikan kepercayaan. Mahal sekali harga kepercayaan itu. Dia baik, dia percaya, dan memberikan kepercayaan kepada hambanya. Bukan hanya sekedar bakat. Namun lebih dari itu, kebaikan Tuhan itu, kebaikan Allah sendiri. Maka Bapak Ibu ada sebuah sikap terhadap kepercayaan yang diberikan kepada hamba itu. Yang ketiga, pertanggungjawaban. Ketika tuannya pulang dan mengadakan perhitungan, hamba yang dipercaya 5 dan 2 dipuji sebagai hamba yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sedangkan hamba yang 1 talenta dimintai pertanggungjawaban malah menyalahkan tuannya sebagai manusia yang kejam. Kepercayaan yang diberikan ternyata membuahkan sikap yang sangat negatif, mengatakan tuannya manusia kejam. Tuannya mengatakan kepadanya sebagai hamba yang jahat dan malas. Buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu dan para saudara, hamba yang baik dan setia dan kemudian memperoleh kebahagiaan bersama tuannya. Mengapa? Karena kepercayaan yang diberikan, diterimanya dan menjadi kekuatan untuk menggandakan, mengembangkan kebaikan dan kepercayaan yang diterima adalah sebuah kekuatan untuk mengembangkan. Saya dan Bapak Ibu semua adalah hamba Allah. Mengabdi pada Tuhan yang sama, Allah yang sama, mendapat kepercayaan yang sama. Bisa jadi situasi kita berbeda ketika pertanggungjawaban. Kepada Anda, Allah akan berkata, hei hamba yang setia dan baik, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sedangkan kepada saya, Allah bisa berkata, kamu hamba yang jahat dan malas, masuklah ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap tangis dan kertak gigi. Mungkin bisa jadi suami istri berbeda ketika pertanggungjawaban. Anak dan orang tua berbeda, kakak dan adik berbeda. Sama-sama misalnya aktivis gereja, sama-sama asisten imam, sama-sama seorang imam, sama-sama seorang biaran. Bisa berbeda. Bapak Ibu dan para saudara, situasi pertanggungjawaban akhir setelah perhitungan akhir dari Allah bergantung bagaimana saya dan para saudara memberikan pertanggungjawaban atas kebaikan yang dipercayakan Allah kepada saya dan Bapak Ibu. Maka pertanyaan yang perlu saya dan Bapak Ibu renungkan bersama, benarkah saya dan Bapak Ibu mengalami kebaikan Allah? Benarkah ini? Dan bagaimana kita mengolah dan mengembangkan kebaikan Allah, menggandakan kebaikan Allah? Sulit rasanya, sangat sulit rasanya untuk mengembangkan kebaikan Allah jika saya dan para saudara tidak memiliki rasa syukur. Sangat sulit. Sungguh sangat sulit. Sulit rasanya mengembangkan kebaikan Allah
jika saya dan para saudara tidak memiliki sikap bersyukur. Kebaikan tidak diterima sebagai syukur dan kesempatan untuk mengembangkan, namun diterima sebagai beban. Diterima sebagai beban, maka tidak usah menunggu nanti. Sekarang pun hidup saya dan para saudara ini akan diliputi ratap tangis dan kertak gigi. Orang yang sulit bersyukur, hidupnya pasti ratap tangis dan gerutu terus menerus. Mengeluh terus menerus. Biasanya ucapan, biasanya ngono. Sidik-sidik. Orang yang sungguh sulit, terhambat untuk bersyukur. Bapak, Ibu, dan para saudara, dari hamba yang menerima 1 talenta, kita dapat belajar bahwa manusia yang sulit mengalami kebaikan Allah akan menyalahkan Allah. Kesempatan yang diberikan oleh tuannya untuk mengembangkan 1 talenta malah dipergunakan untuk menyalahkan tuannya. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sebentar Bapak Ibu, kita kembali kepada diri kita masing-masing. Benarkah kita sungguh di hati yang paling dalam mengalami kebaikan Allah? Apa itu bentuknya? Dan bagaimana selama ini kita berusaha untuk mencoba menggandakan atau selalu merasa kurang dan terus-menerus mengeluh? Bentuknya bagaimana kita bersyukur pada Allah atas kebaikan yang kita terima? Atau kita selalu merasa kurang karena melihat orang lain berlebihan?